Bentar, gengs. Ada pesan masuk nih dari Bos Fikri. Dengerin aja nih. Cuy, podcast kita masuk weekly recommendation dari First Story nih. Dan berhubung udah masuk lagi ke rekomendasi itu, ini gue selaku bos lu udah kirimin file buat lu olah ya bareng anak-anak tim. Oke? Aduh, ya ampun. Baru juga mau rebahan dan tenang-tenang, tiba-tiba realitas manggil lagi lewat WhatsApp. Oh shit, here we go again. Tapi jujur aja, gengs, baca pesan itu rasanya campur aduk banget. Ada bangga, ada semangat, kayak diingatkan lagi. Perjuangan kita di sini ternyata nggak sia-sia. Dan ya udah deh, akhirnya gue ambil segelas susu jahe panas. Uapnya masih naik pelan-pelan dari cangkir. Duduk di teras rumah sambil nikmatin halaman yang tenang. Angin sore nyapu pelan wajah ini. Dan di kepala mulai muter satu pikiran. Kalau podcast ini udah mulai didengerin banyak orang, berarti kita punya tanggung jawab yang lebih besar. Nggak cuma cukup ngomong, kita harus bisa nyentuh, ngajak mikir, bahkan kalau perlu, nampol realitas. Halo gengs, selamat datang di podcast kebanggaan warga Kabupaten lo semua, di Angkringan Malam FM. Tempat nongkrong virtual, tempat kita ngerumpi soal isu-isu yang kadang bikin dahi berkerut, tapi tetap kita bahas dengan santai dan penuh tawa. Di sini, yang receh bisa jadi serius, dan yang serius bisa kita bawa receh, serta asik, tapi tetap tajam. Come on. What? Those are real? You bought those? Right. You must think I'm really stupid. You must think I'm really stupid, baby. Yeah, but it's all good, though. Hold up. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my God. Stop fucking lying. Oh, you had me so close. Your lies ain't float though. Why the fuck you lying to me? You're someone I can't believe. Dan malam ini, kita bakal bahas sesuatu yang dalam banget dan relevan banget buat kita semua, terutama buat lo, para Gen Z dan fresh graduate yang lagi bingung arah hidup. Yang dimana kerja keras siang malam, tapi kok rasanya masih jauh dari kata berhasil. Prestasi udah segunung, tapi kesempatan masih jatuh ke tangan orang dalam. Kekuatan dari dalam, kekuatan dari dalam, kekuatan dari dalam, kekuatan dari dalam, kekuatan dari dalam. Yap, selamat datang di realita dunia tanpa meritokrasi. Sebuah sistem yang katanya menjanjikan keadilan dan kesempatan yang sama, tapi di negeri kita kadang terasa cuma jadi teori belaka. So, duduk yang nyaman, teguk lagi susu jahe lo, karena obrolan malam ini bakal bikin kita mikir ulang tentang arti kesuksesan, kompetensi, dan kesempatan. Ini dia, Angkringan Malam FM, edisi Kerja Keras Tapi Tetap Tertinggal. Selamat datang di dunia tanpa meritokrasi. You know what's funny, gengs? Dari kecil kita selalu dicokokin kalimat yang sama. Kerja keras nggak akan mengkhianati hasil. Kedengarannya manis banget ya. Sampai akhirnya kita tumbuh dewasa dan sadar. Ternyata yang mengkhianati itu bukan kerja kerasnya, tapi sistemnya. Dalam sistem yang kuat, itu orang jahat akan dipaksa menjadi orang baik. Sebaliknya dalam sistem yang buruk, orang baik terpaksa jadi orang jahat. Capek saya ngurusin KTP, bolak-balik, pimpong sana, pimpong sini. Akhirnya saya datang, Bung, kapan KTP saya selesai? Bisa selesai hari ini? Bisa Pak, berapa harus bayar? 1 juta, nih saya bayar 1 juta. Kan saya bukan orang jahat, tapi saya terpaksa jadi orang jahat oleh sebuah sistem yang buruk. Tapi kalau sistem itu kuat dan baik, orang jahat, dia dipaksa jadi orang baik. Orang di sini nggak pernah antri, saya enak-enaknya aja. Coba aja kalau dia pergi ke Singapura. Di sini dia merokok sembarangan, coba dia pergi ke Tokyo. Nah, dia jadi orang baik. Jadi sistem memaksa orang jahat jadi orang baik.
Meritokrasi, kata yang kedengarannya keren banget, seolah jadi kunci keadilan modern. Artinya simpel, yang punya kemampuan, kerja keras, prestasi, dialah yang pantas naik ke posisi penting. Bukan karena keluarga, bukan karena koneksi, apalagi karena isi rekening. Sounds fair, right? Tapi, coba lihat realitanya. Di Indonesia, meritokrasi itu kadang lebih mirip kayak iklan mie instan. Gambar dibungkus yang mewah, kenyataannya mie keriting sama cabai rawit. Sistem yang katanya berbasis prestasi ini sering banget kalah sama yang namanya kedekatan, loyalitas, dan uang. Contohnya gampang. Data dari Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan hampir 4.000 WNI pindah kewarganegaraan ke Singapura antara 2019-2022. Dan yang pindah itu bukan sembarang orang, gengs. Mereka tuh talenta-talenta muda, jebolan Olimpiade Internasional, pendiri startup potensial, orang-orang yang seharusnya jadi mesin kemajuan bangsa. Tapi, kenapa mereka cabut? Tagar, kabur aja dulu mencerminkan kegelisahan sebagian anak muda Indonesia, khususnya generasi Z, terhadap kondisi sosial ekonomi saat ini. Biaya hidup yang terus meningkat, gaji yang stagnan, serta ketidakpastian lapangan kerja mendorong sebagian dari mereka mempertimbangkan untuk mencari peluang di luar negeri, baik melalui pendidikan, kerja migran, maupun kerja remote. Di satu sisi, ini menunjukkan semangat untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, hal ini juga menandakan adanya tantangan struktural dalam perekonomian domestik, termasuk ketimpangan penghasilan, urbanisasi berlebihan, serta akses terbatas terhadap pekerjaan layak. Namun, penting untuk dicatat bahwa migrasi bukanlah solusi instan. Hidup di negara lain membawa tantangan baru seperti adaptasi budaya, tekanan sosial, dan regulasi ketat soal izin tinggal maupun pekerjaan. Tidak semua orang memiliki akses ke informasi, dana, atau jaringan untuk bisa kabur dengan aman dan legal. Fenomena ini seharusnya menjadi bahan refleksi, baik bagi individu maupun pembuat kebijakan. Bagi anak muda, ini bisa jadi pemicu untuk mempersiapkan diri lebih matang. Bagi negara, ini adalah sinyal bahwa perbaikan sistem ekonomi dan ketenaga kerjaan perlu segera dilakukan agar generasi muda merasa aman dan punya masa depan di dalam negeri. Jawabannya sederhana tapi nyesek. Karena di luar sana, meritokrasi beneran berlaku. Prestasi dihargai, kemampuan dihormati, peluang dibuka seluas-luasnya. Sementara di sini, yang punya kemampuan kadang kalah sama yang punya koneksi. Lucunya lagi, saat muncul narasi kabur saja dulu, banyak pejabat malah ngetawain dan nyinyir bilang itu nggak cinta tanah air. Lah, gimana mau cinta kalau negeri ini nggak ngasih ruang buat kita tumbuh? Di saat yang sama, kita juga punya fakta lain yang lebih miris. Menurut BPS 2023, ada sekitar 9,9 juta Gen Z Indonesia, 22,25%, yang masuk kategori NEET. Artinya, mereka nggak sekolah, nggak kerja, dan nggak ikut pelatihan apapun. Dan dari 144 juta orang yang bekerja, 35,8% masih lulusan SD ke bawah. Gila nggak tuh? Di satu sisi, anak muda kita yang potensial malah hengkang. Di sisi lain, yang di dalam negeri malah banyak yang nggak dapat kesempatan berkembang. Jadi, meritokrasi ini realita atau utopia? Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik merilis data pendidikan terakhir anggota DPR RI periode 2024-2029. Dari total 580 anggota terpilih, mayoritas memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi. Riwayat pendidikan anggota DPR RI dipublikasikan lewat laporan statistik politik 2024 yang diambil berdasarkan data dari KPU. Meski mayoritas lulusan perguruan tinggi, BPS mencatat setidaknya 10% anggota DPR memiliki riwayat pendidikan terakhir SMA. Secara rinci, latar belakang pendidikan anggota DPR RI terpilih sebagai berikut. Untuk lulusan SMA sebanyak 63 orang atau 10,85%. Kemudian lulusan D3, 3 orang atau 0,52%. Selain itu, ada juga lulusan S1 sebanyak 155 orang atau 26,72%.
Selanjutnya, untuk lulusan S2 ada 119 orang dengan persentase 20,52%. Terakhir, lulusan S3 sebanyak 29 orang dengan persentase 5%. Meski demikian, laporan BPS tersebut tidak mencatat riwayat pendidikan seluruh anggota DPR. Diketahui sebanyak 211 orang atau 36,38% tidak menyebutkan latar belakang pendidikan saat melakukan pendaftaran di KPU. Selain riwayat pendidikan, data BPS juga menampilkan anggota DPR berdasarkan kelompok usia. Mayoritas anggota yang duduk di parlemen saat ini berusia 51 hingga 60 tahun, yakni sekitar 36,55%. Sementara yang paling sedikit berada pada kelompok usia 70 tahun ke atas dengan porsi 4,14%. Yang lebih bikin jengkel, gengs, sistem ini sering banget dikalahkan sama politik kekuasaan. Elit-elit yang duduk di kursi empuk nggak peduli siapa yang paling kompeten, yang penting siapa yang paling dekat. Posisi strategis diisi bukan karena kemampuan, tapi karena balas budi dan loyalitas politik. Dan kita disuruh percaya kalau kerja keras cukup untuk mengubah nasib. Padahal kadang kerja keras itu nggak ada artinya kalau nggak punya akses ke meja makan, tempat keputusan dibuat. Tapi bukan berarti meritokrasi itu mustahil. Pernah kok Indonesia mencoba. Di era Sultan Syahrir dan Agus Salim, menteri-menteri dipilih berdasarkan kompetensi dan prestasi. Bahkan kini, ASN pun udah mulai menerapkan sistem merit dalam rekrutmen dan promosi. Tapi masalahnya itu baru secuil dari sistem yang lebih besar. Kalau meritokrasi benar-benar diterapkan, bayangin potensinya. Anak muda kita nggak perlu lagi cari panggung di luar negeri. Mereka bisa bersaing sehat di tanah sendiri. Dan negara ini bisa jadi jauh lebih maju dari sekarang. Meritokrasi itu sangat sulit dilakukan di sini. Problem perusahaan di Indonesia berarti adalah merekrut orang yang salah, membatasi usia, dan tidak membuat karir path yang jelas. Budaya kita dari dulu tuh ngerekrut orang dari orang yang dipercayai, loyalitas. Apa namanya? Patronase dan atau loyalitas. Dan ketika saya masuk Unilever, Pak, saya tuh pertama kali masuk Unilever sama United Tractor kemarin, mereka meritokrasinya hebat. Dari situ saya melihat, kenapa perusahaan ini stable sama 40 tahun, 30 tahun? Ya karena mereka meritokrasinya jelas. Mungkin gajinya tidak sebesar teknologi startup, tapi certainty karir path, knowledge-nya kayak apa, rekrutmen gimana, jelas. So, gengs, pertanyaannya sekarang, kalau kerja keras gak cukup, apa yang sebenarnya menentukan nasib kita? Dan kenapa anak-anak muda yang paling berbakat malah merasa harus pergi untuk bisa tumbuh? Kita bahas lebih dalam tentang brain drain, mimpi Gen Z, dan bagaimana sistem ini pelan-pelan bikin kita kehilangan masa depan di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Angkringan Malam FM ya. Satu-satunya yang hilang dari negara kita hari ini adalah apa yang saya sebut tadi sebagai meritokrasi. Ini sesirna-sirnanya dari bangsa ini. Kalau kita lihat semua konfigurasi politik hari ini, semuanya terjebak di dalam akomodasi-akomodasi politik. Tidak ada lagi asas meritokrasi. Kita tidak lagi menemukan sosok-sosok yang benar-benar punya kredibilitas dan akuntabilitas untuk jabatannya. Dan ini kemudian tidak hanya di dalam kementerian dan lembaga saja. Ini sudah menyerang tentara, sudah menyerang polisi. Asas meritokrasi, meritocration system segala macam itu sudah sulit sekali kita temukan di semua kementerian, lembaga, dan pemerintahan hari ini. Termasuk juga di kejaksaan semua. Tidak ada. Kalau memang kejaksaan itu punya asas meritokrasi, Sylvester Matutina seharusnya sudah dieksekusi. Tidak harus nunggu 6 tahun. Artinya apa? Akuntabilitas dari semua orang yang hari ini menjadi pejabat itu sudah hilang. Dan bahkan menurut saya, ya ini mohon maaf kalau saya agak sedikit vulgar, bahkan sebenarnya karena kita sudah kehilangan asas meritokrasi itu, kita punya wakil presiden yang salah sebenarnya. Ini yang ingin saya katakan. Asas meritokrasi itu sudah tidak menjadi pegangan dalam kehidupan berbangsa kita hari ini.
Anget banget ini susu jahe. Tapi sayangnya nggak seanget semangat kita waktu pertama kali masuk organisasi kampus ya, gengs. Masih ingat nggak momen itu? Waktu lo daftar jadi panitia, bawa CV panjang, punya segudang ide, prestasi segunung, tapi yang kepilih temennya ketua. Iya Indah, ini realita yang udah jadi rahasia umum. Di banyak organisasi mahasiswa yang katanya tempat belajar demokrasi, tempat tumbuhnya calon pemimpin bangsa, meritokrasi seringkali jadi jargon doang. Yang punya kemampuan gak selalu dapat tempat, yang punya relasi justru dapat posisi. Lucunya, alasan klasiknya selalu sama. Kita lebih nyaman kerja sama orang yang udah kenal. Padahal organisasi itu bukan arisan keluarga, bro. Ini tempat latihan jadi pemimpin masa depan. Tapi kalau sejak awal aja yang dilihat kedekatan, bukan kompetensi, ya kita nggak sedang menyiapkan pemimpin, kita lagi mencetak lingkaran kecil kekuasaan. Dan yang lebih miris, budaya itu nggak berhenti di kampus. Begitu kita lulus dan masuk ke dunia kerja, pola yang sama muncul lagi. Perusahaan, lembaga, bahkan birokrasi pemerintahan pun sering lebih percaya sama orang dalam daripada orang yang benar-benar punya kapasitas. Contoh realitanya nih ya, lo bisa punya portfolio segila apapun, IPK 3,9, pernah menang lomba internasional, tapi kalau nggak ada yang narik lo dari dalam, CV lo bisa tenggelam di antara ribuan lainnya. Sementara yang punya koneksi setanah Fari, bisa duduk di posisi strategis bahkan sebelum masa probation habis. Di titik ini, banyak anak muda yang mulai kehilangan harapan, guys. Mereka mulai berpikir, ngapain gue capek-capek kerja keras kalau ujung-ujungnya yang naik tetap mereka-mereka juga. Kamu tahu nggak sih, ternyata 85% orang yang keterima kerja itu tuh karena kenal orang dalam. Angka ini adalah hasil studi website mencari kerja di Amerika namanya Zippia. Zippia juga nambahin data kalau di Amerika, orang yang bisa dapat jabatan atau posisi tertentu di perusahaan itu 70% berkat punya koneksi. Nah, sebenarnya keterima kerja lewat jalur orang dalam itu bukan hal yang malu-maluin sih. Bisa jadi emang ada orang yang dapat privilege tersebut karena sering hadir di acara networking. Atau dia kuliah di universitas ternama. Jadi ya mereka cuma maksimalin privilege mereka aja. Yang terpenting itu adalah seberapa jauh sih kita bisa ngebuktiin apa kita punya kapasitas dan kapabilitas yang sesuai sama kerjaan yang kita dapetin. Ini bukan sekadar kekecewaan, ini luka kolektif generasi kita. Tapi gengs, biar adil, kita juga harus dengar sisi lainnya. Kubu pro bilang, memilih orang yang udah dikenal itu soal efisiensi, soal kepercayaan, soal chemistry. Mereka percaya tim yang solid bisa jalan lebih cepat daripada tim yang super kompeten tapi nggak cocok kerja bareng. Dan jujur aja, ada benarnya juga, dalam dunia kerja, kolaborasi sering lebih penting dari sekedar IQ tinggi. Tapi di sisi lain, kubu kontra balik nanya, kalau dari awal aksesnya gak setara, kapan yang kompeten dapat panggung? Bagaimana kita bisa berkembang kalau sistemnya sejak awal udah menutup pintu buat mereka yang bukan orang dalam? Dan yang paling berbahaya, pola ini bisa jadi rantai yang gak putus-putus. Dari organisasi, menuju perusahaan, menuju birokrasi, menuju pemerintahan. Inilah kenapa meritokrasi itu bukan sekedar soal fair play atau adil-adilan, gengs. Ini soal masa depan sebuah bangsa. Karena kalau sejak di bangku kuliah kita sudah terbiasa memilih teman sendiri ketimbang yang paling kompeten, jangan kaget nanti di pemerintahan kita punya menteri bukan karena kemampuannya memimpin, tapi karena pernah setongkrongan. Dan tahu nggak, dalam bahasa politik yang lebih keren dan jujur lebih berbahaya, praktek itu dikenal sebagai patronase. Sebuah hubungan timbal balik di mana seseorang yang punya kekuasaan atau sumber daya, si patron, memberikan jabatan, fasilitas, atau keuntungan tertentu kepada orang lain, si klien, sebagai imbalan atas loyalitas, dukungan politik, atau bahkan sekedar balas budi. Masalahnya, patronase ini sering menyusup diam-diam ke dalam sistem pemerintahan dan kebijakan publik. Keputusan strategis akhirnya bukan lagi soal siapa yang paling layak atau paling kompeten, tapi siapa yang paling dekat dan paling setia. Dan kalau itu yang jadi fondasi, maka meritokrasi, cita-cita tentang masyarakat yang adil dan berdaya saing akan mati pelan-pelan. Kita nggak lagi bicara soal negara yang dipimpin oleh yang terbaik, tapi negara yang dijalankan oleh teman-teman patron. Dan tahu nggak dampak jangka panjangnya? Sistem seperti ini bukan cuma bikin anak muda kehilangan motivasi, tapi juga bikin negara kehilangan potensi. Yang jenius akhirnya pergi, yang kompeten akhirnya menyerah. Dan yang tersisa, mereka yang pandai beradaptasi dengan ketidakadilan. Harap
merit system itu benar-benar bisa diaplikasikan sih di demokrasi zaman sekarang yang sebenarnya sekarang tuh udah banyak yang patronized gitu loh. Terus pertanyaannya adalah bagaimana Ibu kemudian awalnya bisa masuk di tengah gempuran persaingan dan sistem-sistem yang mungkin tidak banyak berpihak begitu pada orang-orang yang profesional merangkak dari bawah, Bu. Jadi Ciki bener banget. Jadi merit system itulah yang akhirnya membukakan pintu bagi semua orang, apakah dia perempuan, apakah dia laki-laki, apakah dia orang kaya, apakah dia orang tidak berpunya, semua memiliki kesempatan yang sama. Kalau tidak ada merit system di Kementerian Luar Negeri, sudah pasti saya tidak akan berada di titik ini. Karena apa? I was nobody. Saya adalah anak dari keluarga yang sangat biasa, sangat biasa, udahlah, biasa banget lah. Terus kemudian saya perempuan, saya dari daerah, saya masuk ke dunia profesi yang male dominated. Jadi udah catatannya tuh banyak banget. Jadi kalau tidak ada merit system di Kemlu, tidak ada pendobrak di Kementerian Luar Negeri, maka saya yakin saya tidak akan berada di titik ini. Oleh karena itu, sepanjang saya diberi tanggung jawab sebagai Menteri Luar Negeri, merit system itu tidak kita terus perkuat. Karena kita berhutang kepada merit system itu. Dan sekali lagi, kalau dengan merit system, maka semua orang, semua anak, dia memiliki kesempatan yang sama. Regardless apakah mereka laki atau perempuan, dia anaknya orang berada atau anaknya orang biasa seperti saya ini. Kita masih bisa berharap di situasi yang sekarang, di era sekarang nggak, Bu? Ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Karena dengan demokrasi, dengan merit system, insya Allah kita akan mendapatkan yang lebih baik. Kalau tidak yang terbaik. Dan kalau lo pikir ini cuma soal temen milih teman atau bos milih orang dalam, lo salah besar. Di segmen berikutnya, kita akan bongkar sisi terdalamnya. Politik kekuasaan. Bagaimana kekuatan uang, jaringan, dan oligarki pelan-pelan menghancurkan prinsip meritokrasi dan membuat kerja keras kita jadi candaan belaka. Tapi, boleh jujur nggak? Kadang yang paling menyakitkan dari semua ini bukan soal kita gagal, tapi soal kita sadar bahwa permainannya ternyata memang sudah curang sejak awal. Kadang gue mikir, kok hidup bisa sekejam ini ya? Kita tumbuh besar dengan satu keyakinan yang ditanamkan sejak kecil. Belajarlah dengan tekun, kerja keraslah sepenuh hati, maka kesuksesan akan datang. Tapi ternyata, begitu kita keluar ke dunia nyata, semua itu terasa seperti dongeng pengantar tidur. Sekarang, kita hidup di zaman di mana ijazah setebal kamus, sertifikat pelatihan segudang, dan pengalaman kerja bertahun-tahun seringkali nggak ada artinya dibanding satu hal. Koneksi. Anak muda yang udah jungkir balik di kampus, begadang ngerjain skripsi, rela ngorbanin waktu buat lomba sana-sini, masih juga harus berdiri di antrean panjang di depan pintu rekrutmen. Sementara di sisi lain, ada mereka yang nilainya pas-pasan, pengalaman kosong melompong, tapi bisa melenggang santai ke posisi strategis. Kenapa? Karena mereka lahir dari rahim yang tepat. Karena mereka punya marga yang berat. Yang kita tahu bahwa Gibran, Bobi, Kaisang itu datang memimpin dengan cara tidak normal. Itu semua orang paham itu. Jadi bukan soal karena dia muda, karena itu mungkin satu waktu nanti orang tanya, apakah Kaisang mengerti apa yang namanya bunga mawar yang partainya PSI itu? Apa artinya bekas tangkai mawar itu? Kalau dia nggak ngerti, dia akan bilang saya nggak ngerti. Karena itu saya akan rubah simbol bunga mawar itu dengan simbol kulit pisang.
Cok, can. Dan inilah konsekuensi paling nyata dari oligarki yang terus merusak meritokrasi. Brain drain. Bukan sekedar istilah akademik, tapi kenyataan pahit yang kita lihat dengan mata kepala sendiri. Anak-anak muda terbaik negeri ini yang IPK-nya tinggi, yang juara olimpiade, yang bikin startup keren, pelan-pelan cabut dari negeri ini. Mereka pergi ke Singapura, ke Jepang, ke Eropa, bukan karena nggak cinta tanah air, tapi karena di sini mereka salah parkir. Iya, salah parkir. Bayangin aja, otak yang seharusnya dipakai buat riset energi terbarukan, malah disuruh bikin laporan Excel 300 halaman yang nggak pernah dibaca. Anak yang jenius di bidang bioteknologi malah nyangkut di kerjaan admin karena lowongan peneliti nggak pernah kebuka. Dan lebih nyeseknya lagi, sistem kita kayak cuek. Mereka pergi, ya udah, yang penting kursi diisi. Padahal ini bukan sekedar soal orang per orang, ini soal masa depan negeri. Kalau terus-terusan otak-otak brilian kita kabur, siapa yang tersisa buat majuin riset? Siapa yang tersisa buat ngebangun inovasi? Data jelas nunjukin ribuan anak muda usia produktif 25-35 tahun pindah ke luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Itu usia emas, gengs. Usia ketika energi, ide, dan mimpi lagi di puncaknya. Dan mereka memilih keluar bukan karena males, tapi karena negeri ini nggak ngasih mereka ruang buat berkembang. Kadang gua mikir, betapa ironisnya. Kita bangga teriak SDM unggul di spanduk-spanduk, tapi yang unggul malah lari duluan. Kita bangga bilang anak muda masa depan bangsa, tapi malah bikin mereka jadi tamu di rumah sendiri. Tapi gengs, gue nggak mau obrolan ini berhenti cuma di keluhan, karena selalu ada jalan keluar. Pertama, kampus harus berani buka ruang kompetisi yang benar-benar adil. Stop budaya pilih teman sendiri di organisasi, karena dari situlah oligarki kecil lahir. Kedua, perusahaan mesti sadar bahwa anak pejabat nggak otomatis lebih layak dari anak biasa. HR dan rekruter harus jadi garda depan meritokrasi, bukan korban nepotisme. Ketiga, pemerintah wajib bikin ekosistem yang bisa bikin talenta nyaman balik ke tanah air. Gaji yang layak, ruang riset yang memadai, dan birokrasi yang nggak bikin kepala pecah. Karena brain drain bukan akhir cerita. Kalau salah parkir bisa bikin mereka pergi, maka sistem yang sehat bisa bikin mereka pulang. Bayangin gengs, kalau semua talenta itu balik dengan ilmu dan pengalaman baru. Bayangin, kalau mereka diberi ruang untuk berkembang, bukan ditekan. Itu bukan cuma soal mereka pribadi, itu masa depan bangsa. Dan sampai saat itu terjadi, tugas kita jelas. Jangan berhenti kritis, jangan berhenti bersuara, jangan berhenti kawal sistem ini. Karena kalau kita diem, mereka yang di atas akan makin nyaman, dan kita yang di bawah akan terus kehilangan yang terbaik. Kemarin, gue baca satu berita yang sumpah ya, bikin kepala ini geleng-geleng, jantung panas, dan tangan gatel pengen banting meja. Katanya, ada 10 orang yang sekarang duduk manis di kursi empuk Badan Gizi Nasional. 10 petinggi yang katanya mengawal masa depan gizi bangsa. Nama-namanya kedengaran gagah. Dadan Hindayana sebagai kepala, Brigjen Pol Soni Sonjaya, Maijen Purn Lodowik Pusung, Brigjen Purn Sarwono, sampai Nyoto Suwiknyo. Tapi lo tau yang paling kocak? Satu pun dari mereka gak punya latar belakang akademik di bidang gizi. Satu pun. We interrupt this broadcast to bring you some breaking news. Oh ya gengs, biar kita nggak dibilang asal ngoceh tanpa dasar, gue mau kasih sedikit cuplikan dari hasil penelusuran beberapa media kredibel, mulai dari Now Dodge, Tempo, sampai Kompas, serta beberapa media berita lainnya dari tingkat daerah dan lainnya. Dari laporan yang mereka rilis, tercatat bahwa jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional alias BGN, lembaga yang bertanggung jawab langsung atas program makan bergizi gratis atau MBG, saat ini diisi oleh nama-nama seperti Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN,
Brigjen Pol Soni Sonjaya, Maijen Purna Lodewik Pusung, Brigjen Purna Sarwono, Brigjen Purna Jimmy Alexander Adirman, Tigor Pangaribuan, Brigjen Purna Suardi Samiran, Maijen Purna Dadang Hendra Yuda, dan Nyoto Suwiknyo. Mayoritas dari mereka, seperti yang ditulis Tempo dan dikonfirmasi Kompas dan media lainnya, berlatar belakang militer, kepolisian, atau birokrat, tanpa satupun memiliki latar belakang akademik di bidang gizi atau nutrisi. Nah, di sini pertanyaan yang muncul, gengs. Gimana mungkin program sebesar dan sepenting MBG bisa berjalan optimal dan aman kalau yang mimpin justru bukan orang-orang yang paham seluk-beluk gizi itu sendiri? Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus, kita akan bangun masa depan yang gemilang. Ya ampun, lembaga yang harusnya ngurus nutrisi anak bangsa malah diisi sama barisan pensiunan militer, polisi, dan birokrat. Ini tuh kayak lu nyuruh tukang parkir ngajar bedah otak. Absurd parah, tolol tingkat dewa. Dan lucunya, bukan lucu, ini tragis banget. Badan Gizi Nasional tetap ngotot lanjut jalanin program makan bergizi gratis, meskipun kasus keratunan bermunculan di mana-mana. Pak Dadan kita tercinta bilang, masih dalam batas wajar katanya. Wajar? Serius nih? Kalau yang keracunan itu anak lo sendiri masih bisa lo bilang wajar? Nih datanya. Juli 342 siswa keracunan. Agustus 2.226 siswa. September 3.145 siswa. Totalnya berapa? 6.425 anak-anak. Keracunan dalam waktu 9 bulan. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus, kita akan bangun masa depan yang gemilang. Stop it. Get some help. Dan meskipun begitu, pemerintah tetap jalan. Mereka bilang yang penting target tercapai. Target? Anjing, target apaan? Target nyelakain anak orang, target bikin perut anak bangsa jadi korban eksperimen. Ini bukan lagi program gizi, ini ladang empuk buat tikus-tikus sialan bersarang. Mereka udah terlalu nyaman sampai keracunan pun dianggap indikator keberhasilan. Dan seperti biasa, si bapak gemoy kita dengan santainya bilang, "Oke gas." Iya gas lah, gas terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus, kita akan bangun masa depan yang gemilang. Oh fuck. Sampai kapan? Sampai ada yang mati. Organisasi seperti KPHI, JPPI, ICW udah teriak dari ujung ke ujung, hentikan dulu program ini, keselamatan anak lebih penting dari pencitraan. Tapi suara mereka kalah keras sama suara tepuk tangan para penjilat kekuasaan. Dan ini semua terjadi karena apa? Karena sistem ini nggak dijalankan oleh orang-orang yang paham, tapi oleh mereka yang cuma punya koneksi. Inilah wajah meritokrasi kita hari ini. Bukan sistem yang adil, tapi undian arisan kekuasaan. Kadang gue mikir, mungkin meritokrasi bukan mati. Dia cuma lagi koma. Koma karena dicekik oligarki, dipukul mundur oleh politik uang, dipasung oleh nepotisme yang menjijikan. Tapi selama kita masih percaya bahwa kerja keras itu pantas dihargai, selama kita masih punya keberanian buat bilang, ini tidak benar, masih ada harapan dia bisa bangun lagi. Karena ya, gengs, dunia tanpa meritokrasi itu ibarat lomba lari yang pemenangnya udah ditentukan bahkan sebelum peluit ditiup. Dan kalau kita biarkan terus seperti ini, kita semua bukan pelari. Kita cuma figuran. Figuran dalam hidup kita sendiri. Jadi sekarang pertanyaannya cuma satu. Apakah kita mau terus hidup dalam permainan curang ciptaan mereka? Atau kita siap membalikan meja dan mulai dari awal? Dan pada akhirnya, gengs, dunia yang kita hadapi hari ini bukan sekedar tentang kerja keras, ijazah tinggi, atau IPK setinggi langit. Itu semua penting, iya. Tapi kenyataannya semua itu seringkali tak cukup. Karena yang sedang kita hadapi jauh lebih kompleks dari sekedar persaingan individu. Ini tentang sistem,
Sistem yang kadang lebih sibuk menyanjung kedekatan daripada kompetensi, yang lebih percaya pada loyalitas buta daripada kapabilitas nyata. Ini tentang tanah air kita sendiri yang ironisnya sering membuat anak-anak terbaiknya merasa seperti tamu di rumah sendiri. Dan kita juga harus jujur, masalah ini tidak sesederhana menyalahkan pemerintah atau elit. Patronase, nepotisme, dan sistem yang timpang itu nyata, tapi ia bukan satu-satunya faktor. Kadang kita juga tanpa sadar ikut melanggengkan budaya itu. Di kampus, kita masih sering memilih teman satu tongkrongan ketimbang yang paling kompeten. Di organisasi, kita lebih nyaman dengan orang yang sefrekuensi daripada yang benar-benar layak. Di dunia kerja pun, kita kadang lebih mengutamakan koneksi ketimbang objektivitas. Itulah sebabnya, perjuangan membangun meritokrasi nggak cukup hanya dengan mengeluh atau menyalahkan. Ia butuh dua kaki untuk berjalan. Secara subjektif, kesadaran kita sebagai individu bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri, dari cara kita memilih, berpikir, dan memberi ruang. Dan secara objektif, dorongan untuk memperbaiki sistem lewat kebijakan yang lebih transparan, mekanisme rekrutmen yang adil, dan budaya kerja yang menghargai kompetensi di atas koneksi. Kita bisa mulai mengujinya dari hal kecil. Di kampus misalnya, dorong sistem seleksi organisasi berbasis portofolio dan kinerja, bukan kedekatan. Di tempat kerja, tuntut proses rekrutmen yang terbuka dan terukur. Di ruang publik, kawal penunjukan pejabat publik agar berbasis kompetensi, bukan balas budi politik. Langkah-langkah kecil ini bukan sekedar teori. Ini adalah bentuk nyata dari uji hipotesis sosial kita. Kalau benar meritokrasi bisa mengubah wajah bangsa, maka perubahan itu harus dimulai hari ini, dari kita sendiri. Ingat gengs, kita bukan figuran di panggung sejarah ini. Kita bukan penonton yang duduk diam di kursi belakang. Kita adalah penulisnya. Kita adalah generasi yang bisa dan harus mengubah arah angin. Kalau hari ini meritokrasi terasa mustahil, tugas kita adalah membuatnya mungkin besok. Kalau ruang terasa sempit, tugas kita adalah memperluasnya sendiri. Dan kalau sistem terus menertawakan mimpi kita, tugas kita adalah membuktikan bahwa mimpi itu nyata dan pantas diperjuangkan. Karena masa depan negeri ini tidak akan dibangun hanya oleh mereka yang duduk nyaman di kursi empuk kekuasaan, tapi oleh kita semua, oleh anak-anak muda yang tidak menyerah meski berkali-kali dijegal, oleh mereka yang tetap bekerja keras walau hasilnya belum terlihat, dan oleh mereka yang pulang untuk membangun, bukan karena negeri ini sempurna, tapi karena kita mencintainya dan ingin memperbaikinya. Terima kasih sudah menemani kami sampai akhir obrolan malam ini di Angkringan Malam FM, tempat di mana obrolan receh bisa berubah jadi refleksi serius dan keresahan bisa jadi bahan bakar perubahan. Dan hey, kalau episode ini ngena di hati lo, jangan berhenti di sini aja. Tekan tombol subscribe dan follow Angkringan Malam FM di Spotify, Noise, YouTube, atau platform podcast kesayangan lo. Jangan lupa share ke teman-teman lo dan tinggalkan komentar terbaik kalian. Karena dari obrolan kecil seperti ini, perubahan besar bisa dimulai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap waras, tetap kritis, tetap percaya bahwa perubahan itu selalu mungkin selama kita tidak berhenti memperjuangkannya. Selamat malam, gengs, dan jangan pernah biarkan bara semangat itu padam.